Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 13 ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas data mining, yaitu penerapan algoritma Naive Bayes untuk memprediksi terkenalnya penyakit jantung atau tidak. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Awan Alberta, yang kedua saya sendiri yaitu Laga Kamal Malik, ketiga Sira Marbun, keempat Angelin Nicoleta, dan yang terakhir adalah Hendra Mustafa. Apa sih itu data mining? Data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Nama alternatifnya yaitu knowledge discovery atau mining in database. Nama alternatifnya yaitu knowledge discovery atau mining in database. Knowledge extraction. Terus ada data pattern analysis, data arkeologi, data dragging, dan informasi harvesting, business intelligence, dan lain-lain. Fungsi data mining yaitu characterization, discrimination, association, classification, clustering, outlier, and trend analysis, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah algoritma Naive Bayes. Naive Bayes adalah jenis klasifikasi yang menggunakan metode probabilitas dan statik yang dikemukakan oleh Thomas Bayes. Algoritma Naive Bayes menggunakan pengalaman di masa lalu untuk memprediksi peluang di masa depan. Naive Bayes memiliki keuntungan yaitu hanya membutuhkan jumlah data pelatihan yang sedikit untuk mengestimasikan parameter yang diperlukan untuk memproses klasifikasi. Untuk rumus Naive Bayes akan disampaikan atau dijelaskan sedikit oleh teman saya Sira Marbun. Untuk Asyira, silakan. Oke, selanjutnya akan menjelaskan rumus dari Naive Bayes. Di sini tertera rumus Naive Bayes-nya, yaitu ada P C dari X sama dengan PX dari C dikalikan dengan P dari C dibagi dengan P dari X, di mana yaitu adalah posterior probability sama dengan likelihood dikalikan dengan class prior probability lalu dibagi dengan predictor prior probability. Dengan keterangan yaitu X adalah data dengan kelas yang belum diketahui, lalu C adalah hipotesis data merupakan suatu kelas spesifik, dan P C dari X adalah probabilitas hipotesis berdasar kondisi atau posteriori probability, lalu P dari C adalah probabilitas hipotesis yaitu prior probability, dan P dari X, PX dari C adalah probabilitas berdasarkan kondisi pada hipotesis, dan P dari X adalah probabilitas dari C. Dapat dilihat bahwa hasil penjabaran tersebut menyebabkan semakin banyak dan semakin kompleksnya faktor-faktor syarat yang mempengaruhi nilai probabilitas, yang hampir mustahil untuk dianalisa satu persatu. Akibatnya digunakan asumsi independensi yang sangat tinggi atau naif, bahwa masing-masing petunjuk saling bebas atau independen satu sama lain. Dengan asumsi tersebut, maka berlaku suatu kesamaan sebagai berikut, bisa dilihat dari rumus yang tertera di sini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Angel. Penyakit jantung. Penyakit jantung adalah istilah yang sering disebut untuk semua penyakit yang menyerang jantung. Penyakit jantung memiliki banyak jenis dan gejala yang berbeda-beda. Namun yang paling sering ditemukan adalah penyakit jantung koroner, yaitu penyakit jantung yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah di jantung. Penyakit jantung bawaan merupakan masalah jantung yang ditemukan sejak bayi. Permasalahan yang paling sering terjadi adalah kebocoran katup jantung. Aritmia, yaitu gangguan irama jantung yang menyebabkan denyut jantung tidak normal. Gagal jantung, yaitu kegagalan otot jantung untuk memompakan darah secara memadai ke seluruh tubuh. Infeksi jantung atau endokarditis, yaitu infeksi pada lapisan dalam jantung. Next slide.
Di sini kita akan menggunakan rapid miner untuk pengolahan data tentang penyakit jantung. Yang pertama adalah mengambil data untuk dilatih, lalu yang kedua mengambil data untuk melakukan tes, yang ketiga melatih data menggunakan model naive Bayes, dan keempat menerapkan model yang sudah dibuat. Dengan menggunakan rumus naive Bayes, kita dapat memprediksi seseorang terkena penyakit jantung atau tidak dengan menggunakan data yang sudah ada. Data yang ada dilatih terlebih dahulu menggunakan model naive Bayes, kemudian masukkan data tes sebagai data yang akan digunakan untuk diprediksi. Data tes tersebut akan diprediksi menggunakan data yang sudah dilatih yang akan menghasilkan prediksi apakah terkena penyakit jantung atau tidak. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Mustafa akan mempresentasikan kesimpulan dari PowerPoint ini. Berdasarkan hasil penelitian, analisa dan pengembangan model dalam memprediksi terkena penyakit jantung menggunakan rapid miner yang berdasarkan algoritma naive Bayes, kita dapat mendapatkan hasil yang cukup akurat dengan menggunakan data yang sudah ada. Kita dapat memprediksi kemungkinan yang akan terjadi. Saya Owen dan saya akan melakukan demo programnya di RapidMiner. Ini adalah prosesnya. Pertama-tama kita mengambil data trainingnya dulu. Ini adalah data yang akan dilatih. Kemudian kita juga mengambil data testing, data yang kita gunakan untuk ngetes apakah prediksinya akurat, benar atau tidak. Ini adalah data trainingnya. Di sini kita ada beberapa variabel, yaitu seperti umur, jenis kelamin. Ini untuk tipe rasa sakit tidak ada, tekanan darah saat beristirahat, kolesterol, gula darah sebelum makan, elektrokardiografi saat beristirahat, detak jantung maksimal. Yang ini exercise induced angina. Ini ST depression induced by exercise relative to rest. The slope of the peak exercise ST segment. Ini jumlah pembuluh darah di jantung utama. Ini thalassemia, dan 6 ini untuk hasil prediksinya. Apakah terkena penyakit jantung atau tidak. Untuk data testing kurang lebih sama, tapi kita hanya mengambil lebih sedikit karena kita hanya menggunakan untuk prediksi. Nah, untuk data training, setelah kita mengambil datanya, kita masukkan data tersebut ke model naive Bayes. Jadi kita terapkan ini rumus naive Bayes ya dari data yang ada. Kemudian kita apply model, kita terapkan modelnya. Dari sini data testing kita tidak masukkan ke naive Bayes karena kita hanya menggunakannya untuk melihat apakah prediksinya benar atau tidak. Jadi kita tidak menerapkan ini ke dalam naive Bayes. Melainkan kita masukkannya langsung diterapkan saja ke model. Kita terapkan ke model, kita memasukkan performance juga. Performance ini berguna untuk melihat sebaran data, akurasi data, sensitivitas data, dan lainnya. Berikut adalah hasilnya. Nah, di sini kita bisa melihat 6 ini adalah hasil prediksinya. Ini hasil prediksi, kemudian ini confidence-nya. Ini prediction, ini hasilnya, ini prediksinya. Maaf. Ini 6 ini prediction number ya. Bisa kita lihat ini semuanya sama. Prediksinya benar. Di sini kita bisa melihat akurasi. Di sini kita mendapatkan akurasi 100% ya. Untuk ada 19 data dan semuanya benar ininya, prediksinya. Ya, sekian demo programnya dari saya. Saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan dari pengertian hingga menjelaskan datasetnya.
Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.